Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayasa Putri Amania Zulfa Kesowo dengan NIM 240408005 akan menjelaskan tentang praktikum titrasi asidi alkalimetri untuk menentukan kadar asam atau basa. Tujuan dari praktikum ini ada dua hal utama, yaitu yang pertama, supaya kita bisa memahami bagaimana cara melakukan titrasi asam basa dengan benar, termasuk pakai indikator yang tepat dan tahu kapan titik akhirnya tercapai. Yang kedua, supaya kita bisa menghitung berapa kadar asam atau basa dalam sampel yang kita uji, misalnya menentukan seberapa asam larutan cuka yang kita pakai sehari-hari. Dasar teorinya, konsep titrasi asam basa dan titik ekivalen. Yang pertama tuh titrasi asidi alkalimetri adalah metode penetapan kadar asam atau basa dengan menggunakan larutan standar basa, misalnya NaOH, atau asam, misalnya HCl. Yang kedua, titik ekivalen adalah saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Fungsi indikator dalam titrasi, yang pertama itu indikator berfungsi menunjukkan kapan reaksi mencapai titik ekivalen melalui perubahan warna. Yang kedua, phenolphthalein tidak berwarna dalam larutan asam, berubah merah muda dalam basa. Yang ketiga, metil jingga, merah dalam asam, kuning dalam basa. Selanjutnya, bentuk kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH terdapat volume titran yang ditambahkan. Pada kurva ini, titik ekivalen terlihat sebagai perubahan drastis pada pH. Selanjutnya, reaksi khusus karbonat bikarbonat. Pada larutan yang mengandung karbonat dan bikarbonat akan membentuk dua titik ekivalen. Titik pertama menandai perubahan bikarbonat menjadi karbonat, sedangkan titik kedua menandai perubahan karbonat menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya langkah-langkah praktikum. Yang pertama, siapkan larutan standar NaOH dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua, ukur volume sampel asam cuka yang akan diuji dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan beberapa tetes indikator phenolphthalein ke dalam sampel. Yang keempat, titrasi dengan meneteskan larutan NaOH secara perlahan sambil mengaduk labu hingga terjadi perubahan warna yang stabil atau merah muda. Yang kelima, catat volume NaOH yang digunakan pada titik ekivalen. Selanjutnya, bahan dan fungsinya. Yang pertama ada NaOH, digunakan sebagai titran atau larutan standar basa. Yang kedua, asam cuka CH3COOH, sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya ada indikator phenolphthalein atau metil jingga, menandai titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Selanjutnya ada aqueous, digunakan untuk melarutkan bahan kimia. Yang terakhir ada alatan seperti buret, pipet, labu Erlenmeyer. Ini tuh alat bantu utama untuk titrasi. Selanjutnya, cara menganalisis data. Yang pertama, catat volume NaOH yang digunakan hingga titik ekivalen tercapai. Yang kedua, hitung kadar asam cuka dengan rumus M asam kali V asam sama dengan M basa kali V basa. Contoh perhitungannya misalkan volume cuka 25 ml, konsentrasi NaOH 0,1 molar, volume NaOH yang digunakan 30 ml. Perhitungannya M asam sama dengan M basa kali V basa per V asam. Maka dimasukkan 0,1 kali 30 per 25 sama dengan 0,12 molar. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Yang pertama itu ada perubahan warna sesuai indikator. Yang kedua ada phenolphthalein warna merah muda pada titik akhir. Metil jingga warna kuning pada titik akhir. Selanjutnya, untuk mencampur karbonat bikarbonat akan terlihat dua titik ekivalen pada kurva titrasi. Selanjutnya, tips agar praktikum berjalan dengan lancar. Yang satu, gunakan buret yang telah dikalibrasi untuk memastikan akurasi. Yang kedua, lakukan titrasi secara perlahan, terutama mendekati titik ekivalen agar tidak melewati titik akhir. Yang ketiga, kocok atau godok
larutan dengan baik selama titrasi untuk memastikan pencampuran merata. Selanjutnya, langkah keselamatan kerja yang pertama, gunakan sarung tangan, masukkan kacamata pelindung saat menangani NaOH karena bersifat korosif. Yang kedua, hindari menghirup uap asam atau basa yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Selanjutnya, bersihkan tumpahan bahan kimia segera untuk mencegah bahaya. Ini bersihkannya bisa memakai kain yang basah. Terus refleks pribadi, bagian yang sulit menurut saya itu menentukan titik ekivalen dengan tepat, terutama saat perubahan warna tidak terlalu jelas. Yang kedua, kesalahan yang mungkin terjadi itu melebihi titik akhir titrasi. Solusinya adalah meneteskan titrasi dengan perlahan-lahan mendekati titik ekivalen. Manfaat praktikum ini tuh, titrasi ini sangat berguna dalam dunia industri makanan, farmasi, dan laboratorium lingkungan untuk mengontrol kualitas bahan kimia dan produk.